Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah salam yang kesekian kalinya karena sudah nge-tag video berulang kali. Mudah-mudahan ini adalah video tag yang terakhir kali dan udah final. Mudah-mudahan lah. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kelas online ya. Materinya itu adalah fungsi dua variabel bebas. Kalian tahu fungsi dua variabel bebas apa? Fungsi dua variabel bebas itu adalah fungsi yang mempunyai dua variabel bebas. Yaitu, apa bedanya dengan fungsi satu variabel? Fungsi satu variabel bebas itu adalah fungsi yang mempunyai satu variabel bebas. Nah, sebetulnya fungsi dua variabel bebas ini bisa kita katakan adalah perluasan dari fungsi satu variabel bebas. Fungsi satu variabel bebas ini udah kalian pelajari waktu kalian sesi yang sebelumnya, semester ganjil ya, waktu Matdas 1A begitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dua variabel bebas. Dalam video ini saya membagi menjadi beberapa part, karena kalau saya kumpulkan semua part begitu langsung dalam satu video itu berat ya. Jadi saya coba bagi menjadi beberapa part begitu. Part pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi dua variabel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fungsi dua variabel ini adalah perluasan dari fungsi satu variabel. Jadi kalau fungsi satu variabel itu tadi ada satu nilai x yang memetakan, dia akan dipetakan ke satu nilai y, udah pasti begitu kan. Itu fungsi satu variabel. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi dua variabel, kita coba lihat. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit mengenai fungsi satu variabel ya. Fungsi satu variabel itu fungsi yang punya satu variabel bebas, Jadi fungsi yang mempunyai satu variabel bebas. Misalkan kita punya persamaan ini nih, fx sama dengan 2x min 1. Nah, biasanya si nilai fx ini nih itu kita jadikan y begitu ya. Jadi fx itu sama dengan y lah, bisa kita bilang begitu. Dan si nilai y ini pasti akan bergantung pada nilai x. Karena apa? Si x-nya ini, x yang ini adalah variabel bebas. Y-nya itu akan jadi variabel terikat. Kenapa? Kalau kita x-nya misalkan x-nya sama dengan 5 nih, kita substitusi ke sini. 5 berarti 2 dikali 5 dikurang 1. Jadi berapa? 9. Coba kalau x-nya itu 2 misalkan gitu ya. X-nya 2, 2 kali 2 4 kurang 1 berarti 3 untuk y-nya. Nah, gitu. Jadi x ini adalah variabel bebas. Dia bebas menentukan si y sebetulnya. Si y inilah yang ditentukan oleh x, makanya y-nya disebut variabel terikat. Nah, jadi coba tadi kan coba kita berusaha. Nah, kan tadi ada fx sama dengan 2x min 1 gitu ya. Nah, ini fungsi satu variabel karena di sini ada satu variabel bebas nih, satu variabel bebas yang akan menentukan satu variabel terikat. Kalau kita misalkan x-nya sama dengan 2 begitu tadi, kita udah ya. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan y gitu ya. Sama dengan 3. Nah, kalau x-nya itu sama dengan 3 berarti y-nya sama dengan 3 kali 2 min 1 berapa? 5. Dan seterusnya begitu. Jadi si x ini, si x yang ini nih, dia akan selalu menentukan nilai y-nya, yaitu si fx ini nih. Nah, atau ini nih. Ya kan? Inilah yang namanya fungsi satu variabel. Begitu. Mudah sekali, ini sudah dibahas sebetulnya. Nah, kalau kita lihat, kita gambar ya. Ini ada fx, ini fungsi yang tadi sebetulnya, dengan x sama dengan 2. Tadi y-nya yang kita hasilkan adalah 3 begitu kan. Nah, berarti untuk x sama dengan 2 itu akan memetakan fungsi ini ke y sama dengan 3. Itu. Jadi kalau x-nya itu adalah 2 nih, y-nya adalah 3. Makanya di sini. Kalau mau kita gambar sebetulnya bisa aja. Karena ini kan udah ada ini ya. Tinggal butuh satu titik lagi kan, garis itu 2 titik kalau kita hubungkan akan menjadi garis kan. Kita cari aja satu lagi. Misalkan di x sama dengan 0, boleh aja. X sama dengan 0, maka y-nya adalah gimana yang ini nih? Nah, yang ini nih ke sini. Berarti kan 2 dikali 0, 0 kurang 1 min 1. Berarti kalau x-nya 0, y-nya min 1 di sini kan. Nah, makanya kita gambar aja udah. Nah, gambar ini kan. Nah, ini nih garis ini.
tinggal begitu aja sebetulnya ini fungsi satu variabel itu. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi dua variabel? Fungsi dua variabel itu adalah perluasan dari fungsi satu variabel tadi kan kita udah bilang. Jadi pada setiap nilai x dan y itu akan memetakan terhadap satu nilai z, begitulah ibaratnya. Jadi kalau kita punya nilai x dan y, kita akan dapat satu nilai z. Nah, itulah fungsi dua variabel itu begitu. Kalau kita lihat di modul pun penjelasannya mana, coba kita lihat nih. Variabel x merupakan variabel bebas dan y tidak bebas begitu. Oke, itu udah. Nah, untuk fungsi nih, jika diambil satu pasangan nilai x, y, misalkan x sama dengan 1, y sama dengan 2 nih, yang ini nih ya. Kita bahas. Kalau misalkan kita punya x ini ya, fungsi yang ini kan. Kita punya fungsi dua variabel ini. Kemudian kita udah punya x-nya itu sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Dan y sama dengan 2 begitu. Ini jelek nih, hapus. X sama dengan 1 gitu ya. Y-nya sama dengan 2. Berarti kita akan dapat nanti nilai fx, f x, y untuk nilai x1-nya, x-nya itu 1 ya. 2 min 1 min 2 dikali 2 gitu kan. Y-nya kan 2 nih. Berarti jadi 2 kurang 1 kurang 4. Jadi berapa nih? Min 1 kurang 4 min 5, 2 kurang 5 min 3. Nah, ini adalah f x, y gitu. Nah, dalam hal ini fungsi dua variabel ini sebetulnya untuk satu nilai x, untuk nilai x ini dan y yang ini ya, untuk nilai x yang ini dan y yang ini akan didapatkan satu nilai fx, y atau satu nilai z sebetulnya ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu nih dari sini ya. Jadi kalau x-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, maka z-nya sama dengan min 3. Untuk siapa? Untuk persamaan dua variabel yang ini. Nah, begitu. Mudah sekali sebetulnya. Paham kan ya? Jadi setiap satu pasangan nilai x, y itu dapat diartikan juga sebagai titik pada bidang x, y. Nah, ini nanti kita akan belajar menggambar-gambarnya itu gimana sebetulnya, sehingga akan didapatkan nanti titik nilai z. Nah, beda dengan yang tadi kan. Coba kita lihat yang tadi. Nah, kalau yang tadi itu kita punya satu nilai, kita cuma punya satu x nih, akan mendapatkan y kan. X akan mendapatkan y. Nah, kalau di sini di dua variabel kita punya nilai x dan y. Nah, kita punya nilai x dan y untuk mendapatkan z nih, gitu. Cuman gitu aja sebetulnya yang ngebedain antara dua variabel bebas dengan satu variabel bebas ini. Mudah sekali. Coba kita lihat ininya ya, yang udah rapinya sebetulnya saya ini kan. Jadi kita punya fungsi dua variabel bebas yang ini tadi, dengan nilai x, y nya itu adalah 1,2, maka didapatkan z nya adalah min 3. Nah, z ini adalah f x, y nya itu. Begitu. Paham kan ya? Oke, kita belajar ke soal nih. Mecahin soal ya. Menyelesaikan soal maksudnya. Kalau kita punya nilai g x, y sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Tentukan nilai dari g di titik x, y begitu ya. Nah, ini ada, kalau a itu x, y nya itu 3,1 sampai terus ke sini ya. Kita coba bahas. Nah, tadi persamaannya itu adalah f x, y adalah x kuadrat ditambah y kuadrat begitu kan. Nah, berarti tinggal substitusi aja ke sini kan. F x, y nya itu adalah z nya kan tadi. X kuadrat itu adalah 3 kuadrat di sini. Y kuadrat itu 1 kuadrat. Maka z itu adalah akar dari 9 ditambah 1. Jadi z sama dengan akar 10. Udah dapat jawabannya begitu. Mudah banget. Coba kita ke yang selanjutnya nih.
kita punya tadi f x, y sama dengan berapa tadi? Akar dari x kuadrat ya, tambah y kuadrat begitu. Maka akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu kan ya. Jadi 4 ditambah 16. Jadi akar 20. Atau bisa kita sederhanakan, ini kan jadi 4 dikali 5. Jadi 2 akar 5 untuk z-nya. Tinggal begitu aja. Z-nya itu tuh yang tadi. Z-nya itu sebetulnya si gx tadi. Gx, y gitu. Sama aja. Ya seterusnya. Yang C juga sama sebetulnya. Yang C kan tinggal, mana yang C itu? Nah, yang C ini. Yang C kan sama aja kan, tinggal di substitusi aja tadi ke persamaan gx, y nya tadi. Terus bagaimana dengan yang ini nih? Nah, itu kan huruf-huruf nih, orang-orang biasanya, kalian ini kan pusing biasanya kalau ketemu huruf-hurufnya. Gak masalah sebetulnya, tinggal substitusi aja juga sama aja nih. Coba kita lihat ya. Kan ada f x, y gitu ya. Akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan akar x nya itu berapa? A pangkat 3 dikuadratkan kan, tambah y nya itu b plus 1 kuadrat sama dengan akar a pangkat 6. Nah sebetulnya yang di modul itu bukan fx ini ya, gx ya, sorry, gx ya. Sama aja sebetulnya, itu mau gx mau fx ya, pokoknya itu fungsi dari 2 variabel bebas begitu ya. Nah ini di modul itu jawabannya begini. Nah yang ini nih, yang ini. Nah, sebetulnya kalau mau dilanjutin juga ya boleh aja. Jadi ini gx, y begitu ya, atau z sama aja itu sebetulnya. A pangkat 6 ditambah b kuadrat ditambah 2 ab, sorry salah nih. Nah, jadi b kuadrat ditambah 2b ya kan, 2 dikali b dikali 1 jadi 2b ditambah 1. Nah, udah kayak begitu aja udah jawabannya. Nah inilah yang namanya fungsi 2 variabel. Mudah banget kan ya. Nah oke, untuk part 1 cukup sekian. Terima kasih.